terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya. ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat obat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Ada lagi menteri pakai ngeremehin, bantuan Malaysia nggak seberapa, kecil itu kecil. Saya mau tanya, kalau orang-orang solihin dapat musibah namanya ujian. Nah, kalau orang-orang yang baik tapi masih suka-suka miring begitu saudara, kena musibah namanya peringatan. Tapi kalau yang tiap hari maksiat kena musibah namanya azab. Lucunya saudara, ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari maksiat, tahu-tahu dapat musibah. Ditanya temennya, kenapa lo? Gue lagi diuji nih sama Allah. Innalillahi. Saudara, orang alim saja, orang soleh, aulia, kalau lagi dapat musibah nggak berani bilang dirinya diuji, takut kalau itu azab. Saudara, orang-orang solihin, aulia, saudara yang udah deket nih sama Allah nih, para nabi, dan kalau dapat musibah mereka takut kalau Allah marah kepada mereka. Mereka takut kalau itu azab, mereka istighfar. Saudara, preman yang tiap hari maksiat, mabok, zina, judi, saudara, begitu sakit, gue lagi diuji nih sama Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada yang begitu bilang, lu bukan lagi diuji, lagi diazab. Enak aja lagi diuji, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tapi yang diazab begini beruntung kalau mereka masih ada kesempatan taubat, saudara. Begitu dapat azab sekian, dia sadar, ya Allah, memang aku punya dosa banyak, ya Allah, aku nggak pernah ingat Engkau, ya Allah, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah puasa, ya Allah, tubtu ilaik, aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Oh, kalau yang namanya taubat, Pak, Bu, dosa setinggi gunung, dosa seluas samudra, asal kita datang kepada Allah dengan taubat yang nasuha, niscaya Allah pasti akan menerima taubat kita. Jadi sekali lagi saudara, jadi musibah-musibah itu begitu. Maka itu kalau ada yang tanya, ini musibah di Aceh bagaimana nih? Ini masuk yang mana? Musibah di Sumatera Utara masuk yang mana? Musibah di Sumatera Barat masuk yang mana? Kita kembalikan kepada yang menerima musibah, saudara. Orang-orang baik di Aceh banyak, orang-orang solihin di Sumatera banyak. Mereka yang kena musibah ini, mereka diuji oleh Allah. Mudah-mudahan saudara, kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Lalu bagi orang-orang masyarakat biasa yang kadang-kadang baik, masih ada sedikit banyak perbuatan jahatnya, saudara, ya ini peringatan. Mudah-mudahan mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemunkaran, taubat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah juga mereka minas sholihin, dan mudah-mudahan musibah tadi menghapus dosa mereka semua. Amin ya rabbal. Nah, adapun musibah ini saudara mengenai orang-orang yang jahat, yang melawan Allah, menentang Nabi, saudara, nggak ada kebaikan dalam kehidupannya, inilah azab yang Allah dahulukan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat lebih keras, lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu tadi ada himbauan, yuk rame-rame kita bantu Aceh, setuju tidak? Bantu Sumatera, setuju tidak? Betul? Nah, jadi saudara, sampai hari ini saya dan kawan-kawan di FPI serta juga di beberapa ormas Islam lain masih terus merayu, membujuk, mendorong Bapak Presiden kita, pemerintah kita, agar mau menyatakan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bencana nasional, maka pintu bantuan dari luar negeri terbuka. Kalau enggak bisa. Saya kasih contoh, kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara, udah sampai saudara ke Medan, wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin menteri, izin presiden, saudara.
Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Ini apa, saudara? Nggak apa-apa, nggak jadi bencana nasional, nggak apa-apa. Kalau betul-betul pemerintah kita sanggup, mampu, dan benar kerja ke bawah. Silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin, saudara. Apa cerita aja? Pak, listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden, semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini, saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa tuh berapa orang, saudara, berapa kakak. Jadi sekali lagi, saudara, bencana nasional nggak usah malu. Oh, sebut bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu, betul. Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu. Iye, lu iyenya kurang kompak lu. Insyaallah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita, langsung diumumkan bencana nasional. Selesai. Hanya dalam sekian minggu selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai. Enggak ada ribut-ribut. Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Hari ini terjadi tsunami, saudara. Malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, saudara, bertonton bantuan datang dari semua negara. Selesai rapi. Saya dengan kawan-kawan 1.300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara, berangkat ke Aceh, ikut kerja. Bantuan luber dari mana-mana, saudara. Tapi sekarang, saudara, nah, giliran ada mau bantuan, bilangnya enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu. Dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat, betul. Jangan malu, saudara. Ada lagi menteri pakai ngeremehin. Bantuan Malaysia nggak seberapa. Itu kecil, sombongnya, saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul, nggak ada terima kasihnya, pakai nyepelin, nggak seberapa. Itu aku pengen kepret aja loh. Jamaah ini nanti ini bantu untuk Aceh 1.000 perak, 2.000 perak, bagus tidak? Wajib gak disyukuri? Jangan sampai ini menteri dengar. Lu nyumbang 1.000, nih menteri jangan dengar. Kalau nih menteri dengar, 1.000. Udah, pokoknya Masjid Madinah kirim-kirim aja, jangan ngomong, jangan diberitain. Kalau nih menteri dengar, gawat. Itu orang Karang Tengah kecil. Kacau tidak? Kacau tidak? Apa orang begini layak jadi menteri? Ada lagi menteri yang lain, saudara, lagi rapat nih. Apa dia ngomong? Kita nih udah siapin kapal Hercules. Ya nanti kita berangkat nikmatinnya gitu kapal Hercules, bisa foto-foto sambil tamasya. Apa lu punya kerja? Saudara, mau ngebantuan yang dipikirin ikut tamasya pakai Hercules. Yang dipikirin mau foto-foto, saudara. Kesana bantu. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ini para menteri ngomongnya udah seenak-enaknya, saudara. Ya oke teman-teman semua, setelah kita menyimak ceramah dari Habib Rizik tadi ya, ada satu hal yang terasa sangat kuat ya dari apa yang sudah beliau sampaikan dan cara beliau menempatkan musibah itu dengan adil ya, jernih dan tentu tidak sembrono. Beliau tadi itu mengingatkan bahwa dalam Islam
musibah itu tidak bisa dipukul rata, bisa menjadi ujian bagi orang yang beriman dan peringatan juga bagi yang lalai, dan bisa pula menjadi azab bagi orang yang terus bermaksiat. Namun yang ditekankan oleh beliau tadi itu penilaian itu bersifat individual, bukan kolektif wilayah. Maka ketika banjir melanda Aceh dan Sumatera yang saat ini terjadi, tidak logis ya, dan tidak adil jika bencana tersebut langsung dilabeli sebagai azab. Di sana ada orang soleh tentu, dan ada ulama, anak-anak, dan ada masyarakat kecil yang justru hidup dalam keterbatasan. Cara pandang inilah yang membuat ceramah Habib Rizik terasa menenangkan sekaligus mencerahkan, bukan menghakimi ya. Dan kemudian soal Habib Rizik mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa sampai sekarang bencana Aceh dan Sumatera itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ini bukan pertanyaan emosional, tapi pertanyaan soal kebijakan ya. Karena penetapan bencana nasional itu bukan soal gengsi, melainkan soal kehadiran negara yang secara penuh, akses bantuan lebih luas, koordinasi nasional lebih cepat, beban daerah tidak ditanggung sendiri ketika dampak meluas, korban banyak, dan daerah kewalahan tentunya ya. Maka wajar jika publik bertanya apalagi yang ditunggu oleh pemerintah, kenapa sampai saat ini tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Dan saat Habib Rizik menyinggung pernyataan Tito Karnavian yang menganggap bantuan dari negara lain yaitu Malaysia, negara tetangga kita, tidak dianggapnya tidak seberapa ya. Dan kritik ini sangat masuk akal dan tepat sasaran. Karena apa? Karena yang dipersoalkan itu bukan masalah angka bantuannya, tapi sikap dan adab sebagai seorang pejabat. Itu jauh lebih penting. Dan kondisi bencana, bantuan sekecil apapun adalah bentuk empati ya. Solidaritas tidak diukur dengan perbandingan. Nah, kata-kata pejabat memiliki dampak, dan kata-kata pejabat itu memiliki dampak psikologis dan diplomatik ya. Ketika bantuan kemanusiaan itu diremehkan, yang terluka itu bukan hanya negara pemberi bantuan, tetapi juga rasa kemanusiaan itu sendiri. Nah, dari ceramah Habib Rizik tadi itu terlihat jelas bahwa kritik beliau bukan serangan pribadi, melainkan pengingat moral, pengingat bahwa kekuasaan harus dibingkai dengan adab dan jabatan harus dijalankan dengan empati ya. Dan di saat rakyat sedang berjuang bertahan, negara harusnya harus hadir dengan kerendahan hati, bukan dengan kalimat yang ya terasa meremehkan ya. Oke teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.